بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih punya kesempatan umur untuk mengisi kebaikan, untuk menambah iman dan menambah amal saleh. Karena inti daripada hidup kita lillahi ta'ala, yang kita sama-sama membaca dalam iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ayat yang kita hampir setiap salat membaca dalam iftitah kita doa ini. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak bertantangan, banyak yang merasa gelisah, banyak yang merasa stres, banyak yang merasa tidak pernah terlepas dari ujian. Malah ada orang bertanya, kenapa saya diuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia belum tahu di sini kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ujian, itu namanya surga. Yang membuat kita boleh tahan ujian dan menghadapi cobaan itu adalah kita ingat semua tidak ada yang merugi di hadapan Allah selama kita ikhlas dan sabar. Dan saya selalu menyampaikan prinsip saya terhadap ujian, ikhlas dan sabar, sempurna pahala, takdir tetap berjalan. Ikhlas dan sabar, sempurna pahala, dan takdir tetap berjalan. Dan takdir itu akan lewat, tidak akan diam di situ. Tidak ikhlas, tidak sabar, rugi pahalanya, takdir tetap berjalan. Jadi terserah Anda mau milih yang mana, mau sempurna pahala atau rugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan, tidak ada satupun yang kena orang mukmin walaupun sebuah duri kena tubuhnya akan diganti oleh Allah dalam pahala. Biar duri saja karena tubuh badan kita sudah dijanjikan, hatta syaukata yushakuha lahu biha ajr. Orang mukmin kata Rasulullah, biarpun kena duri saja digantikan oleh Allah dalam pahala. Allah maha baik terhadap orang mukmin, dan hal itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lancar, besok macet. Hari ini kaya, besok miskin. Kenapa ada selalu perubahan? Jangan Anda nyangka orang yang terkaya tidak diuji.
justru kekayaannya itu ujian. Orang miskin juga diuji, tapi bukan diuji dari sisi harta, tapi diuji dari sisi kemiskinan. Orang sehat pun yang tidak pernah sakit itu ujian. Kalau dia sadari nikmat sehat bisa menjadi ujian, itu artinya dia selalu ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Dia begitu lupa syukur, berarti ujian, menjadi fitnah nikmat sehat. Oleh karena itu orang salih pintar membedakan antara nikmat sama ujian. Orang salih sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena setiap nikmat yang dia terima dianggap ujian, dan setiap ujian yang dia hadapi dianggap nikmat. Itu orang saleh. Malah kita bertanya, kenapa saya diuji Allah? Orang yang berkeluarga stres, yang belum berjodoh stres, orang punya keturunan stres, belum punya keturunan. Terus mau apa manusia? Manusia masing-masing tidak senang dalam keadaannya. Kaya stres, miskin stres, sehat stres, sakit stres, punya keturunan bermasalah terus. Malah ada yang berkata, lebih baik tak usah punya keturunan. Itu sudah tanda putus asa. Tapi begitu dia tidak punya keturunan, tolong Syekh doakan, sudah 12 tahun saya tidak punya keturunan. Saya bilang, buat apa keturunan? Dia buat senang. Begitu dapat keturunan malah tambah susah, bukan senang. Karena kita tidak bersedia dari awal. Ini masalah kalbu sebenarnya jamaah sekalian. Semua gerakan kita itu tergantung kalbu kita. Amalan manusia dua, amalan kalbu, amalan gerakan atau amalan apa namanya perbuatan. Amalan tangan, amalan kaki, mata, telinga, gerakan, salat, haji, jihad dan yang lain-lain. Tapi ini semua dasar amalan itu tergantung kalbu kita. Bagaimana posisi kalbu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah karena digantungkan dalam kalbu, asal dalam hati kita harus memiliki dua hal, cinta dan jujur. Kalbu kita harus terisi cinta dan jujur. Dan ini bukan amalan di luar kalbu, malah justru dalam kalbu. Ini karena ada cinta dan jujur akan menimbulkan masalah khusyuk, masalah tenang, masalah sakinah, masalah tidak ada rasa sakit hati, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Ini semua dasarnya cinta dan jujur. Yang dimaksud di sini cinta, mencintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Dan itulah yang paling berat. Kalau saya sekarang bertanya cinta Allah dan Rasulnya, semua jawabannya. Tapi perilakunya membuktikan tidak mencintai Allah dan Rasul. Orang boleh menjaga diri dari perbuatan zina, tapi dia lupa ada zina tangan. Dia berfikir adalah zina perbuatan dosa besar, jangan mendekati atau berhubungan dengan cara yang haram, itu namanya zina. Dan dia lupa Allah tidak melarang zina. Zina boleh tidak? Zina boleh tidak? Tidak boleh.
Tapi kenapa kita setiap hari berzina? Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi Allah melarang jangan mendekati zina. Karena jatuhnya perbuatan zina itu ada proses. Dia tidak mungkin tiba-tiba orang mau laku zina. Ada langkah-langkah. Itu yang dilarang oleh Allah. Mata berzina, tangan pun berzina. Paling gampang sekarang zina tangan. Tahu zina tangan apa? HP, BlackBerry, SMS. Yang saya heran, orang yang SMS dia lupa SMS ini adalah perbuatan tangan dan namanya zina karena isinya juruk. Yang ketiga, dia lupa akan hadap Allah dan akan Allah bertanya tentang tulisan itu. Satu kata bisa membawa orang masuk neraka 70 tahun. Kira-kira dalam SMS berapa kata? Saya menerima SMS, sungguh kasihan yang SMS. Saking joroknya saya tidak berani balas. Cuma saya berdoa, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Sampai ada orang SMS ingin berhubungan zina sama saya. Coba sejauh mana orang tidak ada rasa malu. Sungguh saya nangis dan saya tidak balas sama sekali, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Itulah yang kita perlu sadari. Zina kita kadang menjaga diri, fantas ibadah kita banyak bermasalah. Padahal saya yakin Bapak Ibu sedekah setiap hari. Salat tahajud tidak pernah tertinggal. Puasa Senin Kamis apalagi. Silaturrahim, baik hati, lembut, tawadu, berbuat baik sama semua orang, suka memaafkan orang. Biarpun orang sengaja salah sama kita, kita ikhlas duluan. Tapi ini semua tidak ada arti kalau kita tidak memperhatiin hal-hal kecil ini, seperti zina tangan, zina mata dan zina telinga. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang beriman, masuk dalam Islam dalam sejarah keseluruhan. Islam jamaah sekalian sangat sederhana. Allah tidak minta sepanjang hidup kita salat malam. Biarpun salat malam sedikit demi sedikit, tapi ada hal-hal yang lain yang menjaga salat malam itu adalah perbuatan tangan kita. Kita kan sudah suka baca dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna. Yang berbicara siapa? Tangan. Allah menutupi mulut mereka. Udah kamu diam. Karena mulut mereka, lidah mereka akan berusaha membela, mencari alasan. Kami tidak sengaja, kami tidak pernah berbuat, kami begitu jawabannya mereka. Allah tutupkan mulut mereka. Kalau kamu tidak mau bicara yang jujur, ada banyak saksi. Allah datangkan malaikat saksi, mereka tidak terima. Ya Allah, buat apa malaikat saksi? Saya tidak percaya malaikat. Barangkali malaikat suka tambah-tambah. Begitu kata manusia. Coba lihat manusia begitu berani sama Allah. Ya udah, kalau tidak mau percaya malaikat, saya bawakan saksi dari tubuh badan kamu sendiri, dari tubuhnya sendiri. Dia belum tahu Allah Maha Kuasa dan seluruh tubuh badan kita itu milik Allah. Ya silahkan, masih berani-berani sama Allah. Allah tutupkan mulutnya,
wahai tangan, berbicaralah. Mulai tangan yang berbicara. Sekarang tidak bisa terbayang. Sekarang tidak bisa terbayang. Kalau mau bayangkan bagaimana tangan kita berbicara, coba anda tulis SMS dan baca lagi. Berarti itu namanya tangan berbicara. Akhirnya tangan kita sebut semua perbuatannya. Tanda tangan, SMS, BBA, apa saja yang dibuat oleh tangan disampaikan. Akhirnya dia kaget. Begitu Allah lepaskan mulutnya untuk berbicara, dia marah sama tangan. Sehari dari tadi saya bela-bela kamu, malah sekarang kamu jadi saksi buruk bagi saya. Marah. Cukup tangan? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun jadi saksi. Kita mulai kemana jemaah sekalian? Yang semestinya kita takut kepada Allah supaya kita tenang. Karena semakin tinggi takut kita kepada Allah, semakin tenang hati kita. Beda kalau kita takut sama seorang manusia. Beda sama kita kalau takut sama orang yang zalim, sama orang yang jahat. Kita takut sama apapun dalam lingkungan hidup kita di dunia, membuat kita malah lebih jauh takut dan terasa tidak nyaman. Beda sama rasa takut terhadap Allah, justru merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ketakutan kita kepada Allah membuat kita lari kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita merasa takut, bertambah zikir. Akibat berbanyak zikir, apa yang kita dapat? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah berikan nikmat ketenangan. Kenapa sekarang kita selama ini berzikir tapi tidak pernah tenang, mana merasa gelisah? Karena belum ada rasa takut.